Akhirnya kita memasuki untuk soal jika dia menanyakan orde-orde dan bagaimana kalau misalnya ordenya itu dinaikkan berapa kali lipatnya. Nah, untuk soal yang ini, pertama kita tulis dulu persamaan laju reaksinya. V sama dengan K, konsentrasi CO pangkat 2 dikali konsentrasi O2. Nah, kemudian yang A, dia nanyakan, nyatakan order reaksi terhadap masing-masing reaksi. Nah, untuk order reaksinya itu sendiri kita pecah ya, berarti ada order reaksi terhadap CO dan ada juga terhadap O2. Untuk yang terhadap CO itu tinggal lihat pangkatnya. Jadi pangkatnya CO itu berapa, itu udah menyatakan ordernya. Nah, bentuk soal kayak gini tuh kalau misalnya dia nggak punya tabel ya, jadi kita pakai pangkatnya. Kemudian order reaksi terhadap O2, kita juga lihat pangkatnya, di mana pangkatnya kan nggak ada nih. Nah, berarti kalau misalnya nggak ada, kita anggap apa ya dia? Ya benar, kita anggap 1. Jadi order reaksi terhadap O2 adalah 1. Maka yang B kita bisa menjawabnya order reaksi totalnya tinggal kalian tambahkan punyanya CO dan O2. Berarti jawabannya adalah 2 ditambah 1. Berapa tuh? Ya benar ya, 3. Udah Done, sekarang kita yang ke C. Nah untuk yang C ini jika konsentrasi dan O2-nya masing-masing diperbesar 3 kali. Nah jadi kita tuliskan aja K konsentrasi untuk CO-nya diperbesar 3 kali. Berarti kita tulis di sini 3CO pangkat 2 dikali O2-nya juga 3O2. Nah, kemudian 3-nya itu kita keluarkan dan tapi sebelum dikeluarkan kita pangkatkan dulu ya. Nah, jadi jawabannya adalah K kali 9, CO-nya tetap dikuadratin. Kemudian 3-nya kita keluarkan juga sehingga tinggal 3 dikali konsentrasi O2. Nah, kemudian 9 kali 3 itu berapa? Ya 27 ya, taruh di depan. 27K CO pangkat 2 O2. Nah, jadi ini ceritanya 27 kali lebih besar daripada laju semula atau laju awal. Seperti itu ya. Jadi disesuaikan aja sama berapa kali lipatnya dia. Kemudian untuk yang D, dia nanya kalau misalnya konsentrasi CO, ini typo ya, harusnya konsentrasi CO diperbesar 3 kali sementara CL2 dibuat tetap. Di salah satunya itu nggak berubah gitu ya. Jadi kita tuliskan aja CO-nya ini di sini dia bilang 3 kali, terus O2-nya tetap, typo juga ya soalnya harusnya tuh O2. V sama dengan K3 CO dikuadratin, kemudian O2. Jadi tetap itu dianggap 1 ya, jadi tulis saja O2. Berarti 9 CO2 O2. Berarti 9-nya taruh depan, otomatis artinya itu sebenarnya apa ya? Kalau 9-nya di depan, nah berarti artinya itu sebenarnya 9 kali lebih besar dari laju reaksi awal. Nah, kemudian untuk yang E, jadi yang E itu dia nanya berapa kali sih perubahan laju reaksinya jika si CO diperbesar 3 kali dan CL2-nya diperbesar 6 kali. Nah, jadi kalau misalnya CO-nya diperkecil itu artinya sepertiga. O2 itu 6 kali. Oke, jadi tinggal kita masukkan aja. V sama dengan V sama dengan K sepertiga CO kuadrat dikali 6O2. Kemudian jadinya K sepertiga itu dikuadratin jadi 1/9 dikeluarkan. Kemudian CO kuadrat kali 6O2. Kemudian 1/9 sama 6 tuh kalian kalikan. Jadinya berapa? Ya benar ya, 6/9. Taruh di depan aja.
kuadrat O2. Kemudian nomor 9 itu bisa dikecilin lagi. 1/3K dikali konsentrasi CO2 dikali konsentrasi O2. Ini lupa kuadratnya nih. Nah, jadinya artinya apa? Artinya kalau 1/3 itu lebih besar atau lebih kecil? Ya, benar ya. Jadi 1/3 itu artinya 3 kali lebih kecil. Ya, kecil. Jadi kalau tadi itu kan lebih besar. Nah, sekarang udah lebih kecil karena daripada laju reaksi awal. Udah nek deh, segampang itu ya. Jadi nggak perlu ribet-ribet lagi. Dan kalau bingung silahkan komen. Well, kita sekarang ke latihan selanjutnya, di mana di sini tuh ada pernyataannya. Kalian disuruh membuat persamaan laju reaksinya. Jadi cara pertama bikin dulu deh persamaan laju reaksi yang paling umum. Berarti V sama dengan K dikali konsentrasi reaktannya. Reaktannya itu adalah A dengan B ya. Jadi A pangkat X, konsentrasi B pangkat Y. Kemudian nomor 1, jika konsentrasi A dinaikkan 3 kali. Berarti A-nya ini kita ganti aja dengan K, kemudian ada angka 3. Karena 3 kali, terus tulis 3 pangkat X, kemudian B-nya tetap. Nah, tetap itu sebenarnya dianggap nilainya tuh 1. Kalau 1 sebenarnya nggak apa-apa sih kalau nggak ditulis. Terus dia bilang 9 kali lebih besar, berarti tulis di sini 9. Nah, K3X ya. K-nya itu nilainya itu dianggap konstan atau dibuat tetap, berarti 1 ya. Jadi 9 sama dengan 3 pangkat X. 3 pangkat berapa yang hasilnya 9? Ya benar, jadi X-nya adalah 2. Jadi kita udah dapat untuk X-nya. Kemudian yang nomor 2, jika konsentrasi A dan B masing-masing dinaikkan 2 kali. Nah berarti tulisan A-nya itu tinggal diganti dengan 3 ya. Berarti 3 pangkat X, B-nya pun juga ganti angka 3, jadi 3 pangkat Y. Terus 27. Kemudian X-nya kan kalian udah dapat nih. Jadi X-nya tinggal kalian pindah, kalian input ke bawah sini. 27 sama dengan 3 pangkat 3. 3 pangkat Y. Berarti 27 sama dengan 27 ya. Jadi sama-sama 27. 27 kali 3 Y itu nggak boleh dikalikan. Jadi beda variabel. Sehingga 27-nya ini harus dibagi dengan 27 ada di kanan. 3 pangkat Y berarti 1 sama dengan 3 pangkat Y. Berapapun yang dipangkatkan 0 itu bakalan hasilnya 1. Sehingga persamaan laju reaksinya bisa kita tuliskan ya, V sama dengan K dikali konsentrasi A pangkat 3. Kemudian B-nya itu adalah pangkat 0. Jadi pangkat 0 itu boleh kalian tulis seperti ini atau dianggap aja nilainya kan 1 ya. Berarti kayak gini, berarti terakhirnya kayak gini nih. Udah deh, Done, selesai. Kalau ada yang bingung silahkan ditanyakan ya. Nah, kemudian kita bakalan masuk ke soal, misalnya soalnya ini bentuknya seperti ini. Jadi di sini ada rumus yang kita gunakan, yaitu V2 sama dengan N pangkat T2 dikurang T1 per delta T dikali V1. Nah, apa sih V2 itu? Jadi V2 itu sebenarnya adalah V yang ditanya atau V akhir ya. Kemudian V1 itu adalah V awal. Kemudian N. Delta T dulu. Delta T itu adalah kenaikan. Jadi dia bakal bilang setiap kenaikan berapa derajat Celcius. Kemudian N itu berapa kalinya. Jadi nanti dia bakal bilang naik 3 kali lipat dan sebagainya. Kemudian T2 itu adalah suhu akhir atau suhu yang ditanya. Kemudian T1 itu adalah suhu awal. Nah, langsung saja kita masukkan. Jadi angka-angkanya tinggal kita lihat. Diketahuinya tuh apa aja. Jadi kita lihat, 2 kali lipat berarti N-nya 2. Kenaikan delta T-nya adalah 10 derajat Celcius. Kemudian suhu 25 itu suhu awalnya dia 25 derajat Celcius. Sedangkan V awalnya dia bilang adalah V. Gak usah diubah jadi V aja. Kemudian laju reaksi pada suhu 75 itu adalah suhu yang ditanya atau suhu akhir. Maka tinggal kita masukkan. Sorry ini typo ya. Kenapa saya tulis T2? Oh ya T2 ini. Sorry typo ya. 75 dikurang 25 per delta T-nya adalah 10 dikali V1-nya. V1-nya itu adalah V. Nah maka 50 bagi 5 itu adalah 5. Jadi 2 pangkat 5 V. Berarti berapa tuh 2 pangkat 5? Itu typo ya. Sorry itu bukan T2.
2 pangkat 5 itu 64 V. Nah ini udah saya ganti ya. Udah naik deh jadi 64 V. Kemudian kita lanjutkan ke soal selanjutnya. Soal selanjutnya itu adalah dia nanya waktu ya. Jadi tadi itu adalah V, kalau waktu tinggal rumusnya 1/N. Jadi cuma beda di 1/N-nya. Pangkat T2 dikurang T1 per delta T dikali T1. Nah jadi beda ya kalau T kecil sama T besar. Kalau T kecil itu adalah waktu yang ditanya, waktu akhir. Nah T1-nya udah ada di soal 30. T1-nya 8 menit, kemudian kenaikan berarti delta T, terus laju reaksinya menjadi 2 kali, berarti itu adalah N-nya. Diperlukan yang berlangsung pada suhu 80 berarti T2-nya ya. Dan oh ya T2-nya tuh dia nanya, T2 yang ini 80 derajat Celcius. Berarti rumusnya T2 sama dengan 1/2 dipangkatkan T2-nya adalah 80 ya. 80 dikurang 30 dibagi 10. Kemudian T1-nya adalah 8 menit, berarti 1/2 pangkat 80 kurang 30 kalian kurangkan dulu, 50 bagi 10, 5 dikali 8 menit. Berarti setengah pangkat 5, berarti jawabannya berapa tuh? Anggap aja 5 kuadrat ya. Berapa tuh? Ya benar ya, 1/64 dikali 8 menit. Nah berarti bisa dicoret, jadinya 8 ya, jadi 1/8 menit. Jangan lupa satuan. Nah kemudian kalau misalnya bentuk soalnya itu bentuk ada tabelnya, dan dia nanya laju reaksi dan waktu reaksi pada suhu yang ditanya. Nah jadi ini bisa pakai cara panjang dan cara pendek. Dimana cara panjangnya ini udah barusan kita pelajarin ya. Jadi kalian lihat, oh suhunya ini selisihnya adalah 10. Pasti yang dia tanya ini adalah yang diantara 15 dengan 35, yaitu 25. Ini kenapa saya typo ya, 0,25 typo yaitu ya. Nah jadi cara panjangnya itu seperti apa? V2 sama dengan N pangkat T2 kurang T1 per delta T dikali V1. Nah N-nya itu dilihat berapa kali lipatnya. Nah ternyata N-nya itu kalau kita lihat ya dari tabelnya setiap 0,08 ke 0,16 itu 2 kali lipatnya terus. 0,16 ke 0,32 juga 2 kali lipatnya. Nah berarti N-nya itu 2. Kemudian T2-nya itu dilihat suhunya. Suhunya yang ditanya itu kan adalah 25 ya. Kenapa saya tulis 0,25? Oh my god, typo. Sorry guys, typo ya, harusnya 25. Kemudian T1-nya adalah 15 ya sebelumnya. Nah jadi 15 nih udah saya ganti, nggak ada ya. Kemudian delta T-nya, jadi tadi selisih antara suhunya itu adalah 10 ya, 10 derajat Celcius. Kemudian V awalnya dia tuh V2-nya yang ditanya. V2 sama dengan 2 pangkat 25 kurang 15 dibagi 10. Nah V1-nya tadi adalah 0,02 yang sebelumnya ya. Nah berarti 2 pangkat 10 bagi 10 0,02. Nah berarti 10 bagi 10 tuh 1, berarti kali 0,02 jawabannya 0,04. Nah seperti ini, satuannya jangan lupa ya. Nah kalau cara cepatnya itu tinggal kalian cek aja di bagian tabelnya. Jadi kalau 15 itu V-nya 0,02, 25 itu yang ditanya, terus 35 itu adalah 0,08, 0,08, kemudian 45 itu 0,16, berarti kan selisihnya 2 kali lipatnya ya. 2 kali lipatnya berarti yang di sini juga 2 kali lipat, sehingga 0,02 dikali 2, 0,04. Jadi cuma kayak permainan logika doang. Dan jangan lupa satuan. Kemudian kalau misalnya dia nanya waktu. Nah kalau waktu cara panjangnya gimana? Cara panjangnya itu yang kayak tadi ya, T2 sama dengan 1/N pangkat T2 dikurang T1 per delta T dikali T1. Nah T2-nya itu T pada suhu 25 derajat Celcius, 1/N-nya itu kalian tadi lihat berapa kali lipatnya,
di waktunya ya sekarang. Dari 8 ke 4 ya setengahnya ya. Karena 25 kurang 15 per 10, 32. Berarti 10 bagi 10, 1, 32 berarti 16 ya. Berarti jawabannya adalah 16 detik. Jadi dia dibagi 2. Ya udah deh selesai. Jadi 16 detik. Cara cepatnya gini, 15 ke 32, 25 ke X, 35 itu adalah 8, terus 45 itu adalah 4. Berarti kita lihat, nah 8 ke 4 itu berapa? Oh 8 supaya jadi 4 itu dibagi 2, 4 supaya jadi 2 bagi 2, berarti 32 ke sini juga dibagi 2, berarti 32 bagi 2 coba. Jawabannya adalah 16.